semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Salsa Padilla. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah bisnis dan tentunya tentang bisnis plan, yaitu Beauty All Shop. Nah, ringkasan informasi bisnis di sini, saya akan menjelaskan bisnis apa yang akan saya bangun, yaitu sebuah bisnis yang akan menawarkan produk-produk kecantikan, di mana produk ini merupakan produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena tren produk ini pula banyak diminati juga oleh para kaum wanita. Tentunya produk ini menawarkan produk yang resmi, original, aman, dan pastinya sudah terdaftar di Badan POM Indonesia. Jadi untuk para konsumen yang ingin membeli sebuah produk yang aman tanpa perlu khawatir produk itu palsu, nah di bisnis inilah saya akan mengedepankan sebuah produk yang resmi, aman, original, dan sudah terdaftar di BPOM. Produk apa sih yang akan saya jual? Nah, produk yang akan saya jual itu produk kosmetik, skincare. Nah, dua jenis produk inilah yang banyak diminati oleh para kaum wanita. Tetapi bukan kaum wanita saja, kaum pria juga sebenarnya membutuhkan produk ini. Nah, dengan media penjualannya, yaitu saya menggunakan media penjualan online, di mana yang akan disalurkan pada aplikasi mobile. Nah, tujuannya sih agar mempermudah para konsumen dalam berbelanja. Dalam strategi pemasaran ini, saya menggunakan 3 poin strategi, yaitu pertama ada content marketing. Nah, strategi ini saya lebih berfokus pada media visual seperti foto, video, grafis, atau grafis digital. Nah, strategi ini sangat penting sekali sih, karena awal mulanya konsumen berminat membeli suatu produk itu bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang sangat menarik gitu. Nah, dengan berpikirlah saya memilih strategi content marketing ini. Nah, selanjutnya strategi mobile marketing. Karena kita sudah memasuki zaman di mana teknologi itu sangat berkembang pesat, cepat sekali, informasi juga sangat cepat kita dapatkan dimanapun itu informasi. Jadi saya mengkhususkan produk ini akan disalurkan kepada konsumen yang dapat dibeli oleh para konsumen menggunakan aplikasi mobile seperti smartphone. Anda bisa membeli produk ini. Tentunya aplikasinya harus download dulu. Nah, selanjutnya ada strategi continuous marketing, di mana strategi ini yaitu strategi yang harus dilakukan secara terus-menerus agar tidak terjadinya stuck gitu ya. Jadi strategi inilah yang akan terus lebih dikenal lagi aplikasinya, produknya, lebih dikenal lagi brandnya, bisnis ini oleh para kalangan masyarakat. Jadi bisnis ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Target pasar. Nah, tentunya target pasar yang saya tujukan yaitu ada tiga poin. Pertama berdasarkan usia, kedua berdasarkan ekonomi, dan ketiga berdasarkan lokasi. Di mana berdasarkan usia ini yaitu berdasarkan usia si pemakai atau pembeli. Nah, bisa dilihat ada lansia, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pastinya persentase paling besar itu di kalangan dewasa, karena memang di kalangan dewasa ini lagi masa-masanya ingin mempercantik diri dan merawat diri kita. Nah, selanjutnya ada di target pasar berdasarkan ekonomi. Nah, maksudnya itu berdasarkan kategori ekonomi seorang pembeli. Jadi di sini ada karyawan, mahasiswa, IRT itu ibu rumah tangga, dan anak sekolah.
persentase perbandingan antara mahasiswa dan karyawan itu beda tipis ya, dan begitu pula IRT beda tipis juga antara dua tadi. Dan selanjutnya itu berdasarkan lokasi atau tempat penjualan. Di sini saya menggunakan target penjualan lokasinya itu lebih ke online shop, di mana persentase ini paling besar, dan emang tujuan utamanya juga lebih ke online shop juga. Nah, selain itu ada juga berbentuk retail mall. Nah, di sini berbentuk toko offline. Jadi para konsumen bisa mendatangi langsung toko bisnis ini untuk membeli produk yang konsumen inginkan. Nah, selanjutnya di pasar. Nah, di pasar itu maksudnya di wilayah pasar, tetapi kita juga membuat toko offline kita, tapi di wilayah pasar. Nah, persentase antara retail mall sama wilayah pasar itu sama aja, sebanding. Oke, modal usaha. Pasti dalam suatu bisnis itu kita mengorbankan sebuah modal untuk membangun bisnis yang lebih matang gitu ya. Nah, di sini biaya awalnya yang paling besar itu biaya untuk belanja produk, di mana belanja produk ini adalah item paling utama ya menurut saya. Nah, selanjutnya dengan pembuatan aplikasi, lalu desain aplikasi, setelah itu kita upload ke Play Store. Nah, setelah diupload ke Play Store, kita nggak langsung aplikasi itu booming. Nah, jadi di sini biaya awal itu kita juga membutuhkan biaya endorse atau iklan, di mana endorse atau iklan ini akan akan memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat gitu. Nah, jadi total biaya awal itu 33.500.000. Oke, selanjutnya biaya operasional. Nah, di sini biaya operasional terhitung biaya per bulannya. Nah, di mana kebutuhannya itu ada belanja bulanan produk, biaya wifi dan listrik. Nah, ini biaya wifi dan listriknya terhitung per bulan. Upah karyawan, sewa store offline juga terhitung per bulan. Dan pengeluaran tidak terduga. Kita tidak tahu ke depannya akan mengeluarkan uang seberapa, tapi untuk mengestimasi pengeluaran, jadi kita targetkan dananya 600.000 untuk pengeluaran tidak terduga. Jadi total biaya operasionalnya itu 8.100.000. Nah, adapun estimasi keuntungannya. Estimasi keuntungan yang akan dihasilkan itu dalam jangka waktu sebulan, di mana setiap produk terjual per harinya itu rata-rata 500.000. Dan jika kita hitung dalam sebulan, itu bisa mencapai 15 juta omset. Nah, jadi kita mencari omset bersih, keuntungan bersih dalam sebulan itu berapa? Nah, jadi saya memperhitungkan antara keuntungan per bulan dikurangi biaya operasional, di mana keuntungan per bulannya itu 15 juta dikurangi 8.100.000, jadi keuntungan bersihnya itu 6.900.000. Bisa diperkirakan modal akan kembali dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan. Oke, pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan. Tentunya pada aplikasi ini kita harus mempunyai pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan ya, yang mana bisnis ini akan mengutamakan konsumen agar dapat mencari produk yang mereka butuhkan dalam hitungan detik dan bisa berbelanja jauh lebih mudah dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Makeup Room ini. Nah, sedangkan perlindungan terhadap pelanggan di sini pada bisnis ini menyediakan sebuah fitur, di mana fitur tersebut akan melayani konsumen dalam menyampaikan keluh kesah atau bantuan dengan apa yang konsumen alami. Jadi ketika konsumen ada masalah, konsumen akan dilindungi dengan fitur customer service ini. Tujuannya agar konsumen tersebut berbelanja dengan nyaman menggunakan aplikasi Makeup Room ini.
Nah, selanjutnya ada teknologi pendukung. Di zaman sekarang, sebuah bisnis itu memerlukan sebuah teknologi pendukung yang mana sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis, di mana bisnis kita tuh akan menunjang kesuksesan dengan bantuan teknologi. Nah, pada bisnis ini saya menggunakan aplikasi mobile sebagai teknologi pendukungnya yang bernama aplikasi Makeup Room. Nah, aplikasi ini lebih tepatnya mirip e-commerce ya, di mana aplikasi ini akan menawarkan sebuah fitur-fitur yang mempermudah konsumen dalam berbelanja dan dalam memilih sebuah produk. Apalagi aplikasi ini mempunyai sebuah fitur utama, yaitu fitur review video dari produk-produk yang konsumen akan beli dan beauty journal. Nah, di sini lebih ke tepatnya tips and trick dalam memilih suatu produk. Nah, aplikasi ini pun ada beberapa halaman ya. Di sini ada gambarnya, gambaran user interface-nya, ada beberapa gambar user interface. Yang pertama ada halaman awal yang paling atas itu, dimana si konsumen sebelum memasuki aplikasi ini harus login atau sign terlebih dahulu sebelum memasuki halaman utama. Nah, di bawahnya lagi itu ada gambaran user interface halaman profile. Nah, pada halaman ini yaitu berisi tentang identitas akun sebenarnya. Nah, untuk para konsumen atau pengguna itu bisa mengupdate atau mengubah akun Anda, dan ada fitur bantuan juga pada halaman profile ini. Nah, dan gambaran paling bawah itu user interface-nya merupakan halaman utama dari sebuah aplikasi, dan di sini halaman utamanya itu menampilkan sebuah video review dan beauty journal, di mana kita akan menawarkan sebuah produk atau tips-tips sebelum membeli sebuah produk dalam aplikasi ini. Begitu. Nah, mungkin jika ada pertanyaan atau ingin sharing atau diskusi, teman-teman bisa menghubungi saya melalui YouTube, bisa komen di YouTube channel saya, ataupun bisa mengirimi saya email. Nah, ini email saya, dan saya juga mencantumkan nomor WA. Kali aja ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan menghubungi salah satu media yang ada di atas. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you for watching. See you guys.